أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau aparatur pemerintahan Pekon Gunung Tiga yang kami hormati, yang pada malam hari ini sempat hadir di Masjid Al-Mutakin, dan yang kami hormati, tak lupa kami takzimi pula kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalil, Bapak Kiai Khalilullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Madarijul Ulum Pekon Gunung Tiga, serta selaku ketua ranting Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Pekon Gunung Tiga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kepada guru kami sekalian yang mulia Al-Ustaz Ujang Rusdi, pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Islam, Nurul Quran, yang semoga beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para imam, para makmum, dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas limpahan rahmat serta inayahnya Allah lah kita sekalian dapat berkumpul bermuajah dalam suatu masjid, Masjid Al-Mutakin pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriringkan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya nabi yang kelak di akhirat dapat kita mintai syafaat serta dapat kita mintai pertolongan guna untuk menyelamatkan kita sekalian dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa ada orang yang mengucapkan sholawat, ada orang yang mengatakan mengucap nama Nabi Muhammad SAW, namun orang yang lain di sekelilingnya tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk golongan orang yang bakhil. Orang yang bakhil, bukan batil, orang yang bakhil. Tahu yang diartikan dengan bakhil? Bakhil itu penggerik kumah. Nah, makanya ada jemaah ataupun ada siapapun yang mengatakan, memanggil atau menyerukan nama Nabiullah Muhammad SAW, maka kita yang ada di sampingnya pun harus ataupun dianjurkan guna untuk menjawab sallallahu alaihi wasallam. Maka kita termasuk golongan orang yang penggerik. Itu. Hadratul Kiram wal Muhtaram yang kami muliakan, peringatan Isra wal Mi'raj 1444 Hijriah pada malam hari ini, tepat pada tanggal 25 Rajab. Ya, misalnya amun misalnya 25 Rajab 1444 Hijriah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu itu tepat pada malam 27
Rajab. Ini malam 25. Amun nak memperingati sesuai dengan tepat tanggal pada waktu kejadian itu, maka tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Rajab diambil dari 3 suku huruf, bukan kata huruf, Ra, Jim dan Ba. Tapi yang diartikan dengan dalam bulan Rajab, kata Nabi, Inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kalau di malam lah terangkan juga yang kanda Ustaz Hariswanto di Masjid Al-Ikhlas, bahwasanya bulan Rajab itu termasuk golongan daripada bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab, Ra, Jim dan Ba. Ra dalam di situ diartikan sebagai rahmatullah atau rahmatnya Allah. Ba di sana dikatakan, Jim di sana dikatakan sebagai diartikan sebagai kemaksiatan serta kedurhakaan hamba. Serta ba di sana adalah binullah, kasih sayang Allah. Seolah-olah di sana Allah berfirman, wahai hambaku, di sini di dalam bulan Rajab ini, ku gapit, ku ganding segala kedurhakaan, segala kemaksiatan, termasuk ketidaktaatanmu sekalian kepadaku dengan rahmatku dan kasih sayangku, kata Allah. Ku ganding segala kemaksiatan, ketidaktaatanmu, kedurhakaanmu terhadapku dengan kasih sayang serta rahmatku. Ngapa sekali katakan itu? Tidak tercatat. Kalau ada kisah yang dalam kitab itu dikatakan bahwasannya kalau di malam kata Ustaz Haris itu tidak boleh melakukan dosa, tidak boleh melakukan maksiat dalam bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka di sini dikatakan dulu, ternyata pada waktu bulan Rajab, malaikat-malaikat yang tadinya mencatat amal buruk bagi hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, tepat pada bulan Rajab, bulan yang sedang kita jalani pada saat ini, maka malaikat itu diliburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal buruk. Alhamdulillah. Jadi penggemarnya awal dengan adikku itulah, jadi banyak yang ngaji di Lagar, ada pula yang ngaji di sini. Dan penggemarnya adik-adikku itulah. Jadi aku yang lain digemarnya anak-anak. Jadi disukainya anak masuk bulan Rajab. Banyaklah yang kecil-kecil daripada yang sepuh-sepuhnya. Dia minta yang hadir pada malam hari ini diakui sebagai umat beliau serta mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, karena kita berkah memperingati bulan Rajab. Pada bulan Rajab ini, malaikat yang tadinya mencatat amal buruk pada bulan-bulan sebelum bulan Rajab, katanya di sana diliburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal buruk. Tatkala turun datang menemui hamba Allah, bulan Rajab ini sampai kita menemui bulan Rajab, maka malaikat tadi diliburkan di atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inna Rajab syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah, bulan di mana di sana ada pengampunan, bulan di mana di sana ada rahmat, bulan di mana di dalam bulan Rajab itu ada kasih sayang. Tentu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita sebagai hamba. Ada yang kurang. Kalau bulan Rajab ini kita menceritakan suatu peristiwa yang sakral, peristiwa yang sedemikian rupa tidak masuk akal, peristiwa yang tidak bisa didefinisikan oleh akal manusia. Ada yang kurang rasanya begitu kita menceritakan proses tentang perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ngaji Isra Mi'raj ini kalau aku sekali ini pengalaman pertama.
Ini memang benar, ngaji Isra Mi'raj itu adalah ngaji yang paling sulit, paling tidak mudah untuk dimengerti. Kalau ngaji pidato ataupun menyampaikan kajian tentang masalah keislaman, misal ke-NU-an, tentang fikih, kitab yang ada, ataupun peringatan Maulid Nabi, peringatan bulan Muharram, tentang menyantuni anak yatim, nyata kisahnya itu ada dan mudah kita pandang oleh mata pun baca. Peringatan Maulid Nabi, nabinya ada, bapaknya ada, indungnya ada, dilahirkan dulu, itu peringatan Maulid Nabi. Tapi berbeda dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Tidak gampang mengkaji, memahami tentang Isra Mi'raj. Bagaimana mau memahami lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dilampaui dengan waktu lailan. Lailan inilah yang kesulitan dipahami oleh manusia. Ngapa sangat sulit dipahami? Siapa yang pacak terbang pada waktu itu? Siapa yang pacak berjalan pada waktu itu? Siapa yang paling pandai menunggangi kuda pada waktu itu? Saya unta dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lailan dalam waktu satu malam. Semalam inilah yang akan buat kita pusing pada waktu itu. Bahkan pada zaman Nabi, pada zaman Isra wal Mi'raj itu, ketika Nabi menyampaikan kepada umatnya, jemu yang tadinya adalah Islam, kurungan masuk Islam. Ada yang sampai ancam-ancam masuk Islam, saya tidak masuk Islam pada waktu itu. Bila dia hebat dengan pada waktu itu. Kalau kita saja pada hidup di zaman Rasulullah itu, mungkin semeki kasus juga kaum jahiliyah pada waktu itu. Tidak percaya dengan perjalanan Nabi dalam waktu satu malam, berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tapi di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Ngapa sangat dikatakan Aqsa? Kalau itu ba'idan, jauh, masih pacak dijangkau. Kalau Aqsa, apa artinya? Jauh, jauhnya dulu, tidak terjangkau. Jauh, jauhnya, mentok jauhnya. Itu Aqsa. Jauh itu dalam bahasa Arabnya ba'idan. Kalau masih ba'idan, perjalanan gunung tinggi ke dataran jauh, ke gunung batu, ke Preksiu, itu ba'idan namanya dalam bahasa Arab. Kalaulah Aqsa, Masjidil Aqsa, masjid yang badahnya jauh, jauhnya. Maka Nabi menceritakan pada waktu itu kepada umatnya yanglah Islam dan yang belum Islam, bahwasanya aku telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah sesuai dengan surat Al-Isra tadi yang bacakan dengan Qur'an kita tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan aku, hamba-Nya yang mulia, kekasihnya, menuju Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram dengan waktu tempuh satu malam. Tidak mudah pada waktu itu untuk dipercayai. Kebetulan pula kebetulan sangat ngapu sangat ini mudah. Sampai ada sahabat, ada umat di sana yang mengatakan kalau Nabi ini gila. Stres Nabi ini gitu. Ngapu sangat stres, ngapu sangat dianggap stres karena Nabi ini sedang sedih ditinggalkan oleh Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Sesuai dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini Masjid Al-Ikhlas itu. Dikatakan gila, dikatakan stres, siapa yang baca percaya? Tinggal dulu yang mempercayai Nabi tentang sejarah Isra Mi'raj ini. Jemaah yang tadi dilarang masuk Islam, keluar lagi jadi murtad karena tidak percaya dengan perjalanan Nabi. Sampai ada seorang yang di sana itu pada waktu itu dikisahkan. Di sana dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, Muhammad, benarkah engkau telah berjalan menuju Sidratul Muntaha, naik ke atas langit, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa,
terus melihat keindahannya surga, diperlihatkan pula siksanya api neraka. Benarkah wahai Rasulullah, wahai Muhammad? Benar, kata Nabi. Dengan tegas lantang Nabi mengatakan, aku telah diperjalankan oleh Allah pada suatu malam hari dengan waktu tempuh 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Aku nak nina, kata mana caranya? Kata Jibril tadi. Tapi yang harus kulakukan, kata Nabi, angkat kakimu wahai Rasulullah. Angkat setek ketik. Nurut Nabi. Angkat lagi setek ketik kawan. Tapi kata Nabi, kalau kaki satu yang kuangkat masih pacak berdiri. Kalaulah 2 yang kuangkat terduduk aku. Pacak kata jerumus aku. Tapi kata Jibril tadi, pembohong, pendusta, katanya. Ngatikah Rasulullah lah pembudi, ngatikah Rasulullah lah berdusta, bercerita bohong tentang kisah perjalanan Nabi tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, sedang di sana Nabi mampu mengangkat kedua kakinya secara bersama-sama. Pada waktu itulah mulai cerdas mungkin kan. Aku naik ke pucuk itu pasti ketik dua-duanya ngangkat kali. Tesnya dia baca Nabi ngangkat kedua kakinya. Telabuh kata Nabi, yang bahasa kita Pak ini tersungkur aku kata. Aku ngangkat kedua kakiku. Lalu apa kata Nabi setelah mendengar perkataan orang tadi? Coba kamu gahilah gulai kata Sayyidina Ali. Ketika kamu menggahi Sayyidina Ali, maka saja kamu akan mendapatkan jawaban dari peristiwaku Isra wal Mi'raj menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjalan menemui Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang di sana dikatakan nah Ali ini adalah gudangnya ilmu, pintunya ilmu tadi. Orang yang pintar, cerdas, dermawan, ganteng pula. Datang kepada Sayyidina Ali, bertanya lagi tadi, wahai Ali, katanya, benarkah Rasulullah seperti ini? Tapi yang dikatakan Sayyidina Ali, abeknya pedangnya hunuskannya kepada dadanya, bunuhnya juga yang bertanya tentang peristiwa perihal Nabi Isra wal Mi'raj. Pada waktu itu sulit diterima tentang akal. Masalah akal kita tidak nyampai memahami tentang masalah Isra wal Mi'raj. Makanya dikatakan ngaji Isra Mi'raj itu ngaji yang paling sulit. Jelaskan itu paling sulit. Kalau kita baca buku, baca kitab, iman tinggal yang baca memahaminya. Aku pribadi saja membaca kisah Isra Mi'raj, aku pribadi percaya diri kalau dipikir dengan akal. Ini alhamdulillah, tapi iman kita dengan adanya Isra wal Mi'raj.